Silakan duduk. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Baik saudara yang ada di dalam gedung gereja maupun saudara yang sedang beribadah bersama dengan saya melalui online di tempat saudara masing-masing. Hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting, yaitu bagaimana sebagai murid Yesus Kristus kita diutus untuk mengabarkan Injil. Outreach Discipleship. Saya mengajak saudara membuka satu bagian Alkitab di dalam Matius pasal 9 ayat ke 35 sampai ke 38. Matius pasal ke-9 ayat 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, berbicara tentang outreach, berbicara tentang pekabaran Injil. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dan diajukan kepada saya adalah why? Why outreach, saudara sekalian? Mengapa kita perlu melakukan pekabaran Injil? Ya, tidak jalan. Tolong klik slide berikut. Ya, tolong slide berikut. Ya, why outreach, saudara sekalian? Mengapa mengabarkan Injil? Nah, saudara sekalian, apalagi pertanyaan ini dikaitkan dengan doktrin predestinasi. Doktrin predestinasi mengajarkan kalau Allah sudah menentukan orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, saudara sekalian, kalau orang sudah ditentukan Allah untuk diselamatkan, siapa yang sudah diselamatkan, lalu mengapa kita pergi mengabarkan Injil? Saudara sekalian, memang benar Alkitab mengajarkan predestinasi, yaitu doktrin Allah memilih orang yang sudah diselamatkan. Karena doktrin ini sangat Alkitabiah. Efesus pasal 1 ayat 4 mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah memilih kita, orang-orang yang diselamatkan sebelum dunia diciptakan. Allah sudah ada blueprintnya, siapa-siapa yang akan diselamatkan. Kemudian ayat 1 sampai pasal 1 ayat 5, yaitu satu ayat di bawahnya memberitahukan kepada kita, Allah sudah menentukan dari semula. Semula itu terjemahannya adalah dari awalnya, dari sononya, dari sejak permulaan. Allah sudah menentukan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Memang benar, saudara sekalian, doktrin predestinasi diajarkan oleh Alkitab dipertegas dengan Roma pasal 8 ayat 30. Kalau ayat 28 kita sangat hafal. Allah turut bekerja melakukan segala sesuatu, ya, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi di ayat ke-30 dikatakan, yang ditentukan Allah dari semula itu pasti dipanggil oleh Allah. Ya, jadi Allah yang menentukan siapa yang akan diselamatkan, kemudian dipanggil, kemudian dibenarkan. Yang dipanggil pasti dibenarkan, yang dibenarkan pasti dimuliakan. Nah, kembali kepada pertanyaan awal, saudara sekalian, why outreach? Mengapa melakukan penginjilan? Mengapa saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus Kristus itu perlu melakukan penginjilan? Kalau Allah sudah menentukan. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dari teks kita. Kita akan menjawab pertanyaan ini dari 3 sudut pandang, 3 jawaban. Sudut pandang pertama yaitu dari diri kita sendiri sebagai pelayan. Sudut pandang kedua adalah dari sudut pandang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia. Yang ketiga itu dari orang yang menjadi objek pekabaran Injil kita. Next, saudara sekalian, Yesus ingin kita mengabarkan Injil, saudara sekalian, ya. Nah, saudara, Yesus ingin, di dalam teks Yesus berkata, lihatlah ladang sudah menguning, lihatlah orang-orang di sekitar kamu.
mereka itu seperti domba yang tidak punya gembala. Nah, Yesus kemudian berkata kepada muridnya, lihatlah mereka. Kamu harus melihat apa yang saya lihat. Apa yang Yesus lihat? Yang Yesus lihat adalah orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang hidup di dalam penderitaan. Nah, setelah Yesus ingin murid-murid lihat, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Berdoalah kamu. Apa yang didoakan? Mintalah supaya Tuhan sang empunya tuayan mengirimkan pekerja-pekerja. Supaya ladang yang sudah menguning, orang-orang yang tersesat, mereka yang seperti domba yang terhilang, dapat dikabarin Injil, percaya kepada Yesus Kristus, dan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh karya Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, mengapa Yesus menyuruh murid-murid pergi mengabarkan Injil? Apakah Tuhan tidak mampu mengabarkan Injil? Tentu tidak. Ya, kalau saya minta seseorang melakukan sesuatu, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, saya tidak mampu. Yang kedua, apa? Kamu melakukan lebih baik daripada saya. Yang ketiga, karena tidak ada orang yang melakukan. Nah, ketika Yesus menyuruh murid-murid pergi mengabarkan Injil, kita coba aplikasikan pertanyaan ini. Apakah Tuhan tidak mampu mengabarkan Injil? Tentu tidak, saudara sekalian. Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-murid mengabarkan Injil? Apakah murid bisa melakukan pekabaran Injil lebih baik daripada Tuhan? Tentu tidak juga, saudara sekalian. Lalu, apakah tidak ada pekerja? Apakah sudah tidak ada yang lain yang bisa Tuhan panggil? Yang bisa Tuhan utus? Tentu tidak. Tuhan bisa utus malaikat. Satu malaikat bisa mengabarkan Injil kepada seluruh dunia dalam sekejap saja. Tapi saudara sekalian, mengapa Tuhan mengizinkan atau mengutus kita untuk pergi mengabarkan Injil? Nah, saudara sekalian, jawabannya adalah supaya murid-murid bisa merasakan bagaimana indahnya pelayanan Tuhan, bagaimana indahnya melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kasih satu ilustrasi, saudara. Saya pernah ikut lomba, namanya lomba puzzle, lomba pasang puzzle. Waktu itu ada persekutuan seperti ginilah, kira-kira 30-40 orang, kemudian dibagi menjadi sekitar 6-7 kelompok. Satu kelompok dikasih satu puzzle. Ada puluhan puzzle, saudara tahu puzzle yang kecil-kecil itu suruh pasang. Nah, di kelompok saya ingat ada satu anak kecil, kayaknya umur TK gitu ya. Ya, dia bisa pasang, tapi salah semua. Jadi yang dia pasang saya harus cabut kembali ya. Saya ikut pasang katanya ya. Ya, kita yang dewasa, oke, kasih dia pasang. Sesudah dia pasang kita ambil ya. Itu sama seperti pepatah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin membantu itu pangmang, saudara sekalian. Pangmang ya. Ya, mengerti Mandarin ya. Nah, arti dari pangmang itu adalah ye pang ye mang ya. Makin ditolong makin sibuk, saudara sekalian ya. Makin ditolong makin merepotkan. Lebih baik dia tidak ada ya. Kami lebih cepat. Nah, yang sudah kami pasang betul dia ambil, saudara sekalian. Dia pasang di tempat lain. Nah, kami tidak usir dia karena dia anggota tim kami, saudara sekalian. Itu namanya melanggar hak asasi anak kecil. Jadi kami kasih dia. Kemudian grup kami itu cepat, saudara sekalian. Kemudian grup kami itu siapa yang cepat dia menang. Grup kami itu sudah hampir selesai. Dan tinggal satu piece yang terakhir. Piece yang terakhir siapa yang pasang? Kami panggil anak kecil itu. Nah, ini kamu pasang di sini. Lop, selesai, saudara sekalian. Wah, anak ini senang sekali. Dia bilang apa? Berkat saya pasang terakhir, gambar ini selesai. Saudara, apakah dia lebih baik dari kami? Tidak. Apakah kami tidak bisa pasang? Tidak. Apakah tidak ada orang lain yang bisa pasang? Tidak. Tapi kami memberikan ya privilege kepada dia untuk merasakan kebahagiaan seperti itu. Saudara sekalian, ketika Tuhan menyuruh kita, Tuhan mengutus kita untuk pergi mengabarkan Injil. Jangan tanya why God. Jangan tanya kenapa harus mengabarkan Injil. Tapi tangkap nilai positifnya. Allah ingin kita merasakan apa rasanya mengabarkan Injil dan apa rasanya membimbing orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang tidak pernah membimbing orang percaya kepada Yesus Kristus belum pernah merasakan. Tapi saya pernah membimbing orang percaya kepada Yesus Kristus. Luar biasa, saudara sekalian.
Kesukacitaan itu tidak bisa dibeli. Oleh sebab itu saudara, sama seperti pelayanan, bukan Tuhan butuh kita. Bukan kita bisa melakukan pelayanan lebih baik daripada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bahagia. Melayani adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mencicipi rasa bahagia surgawi. Apalagi kalau mengabarkan Injil memenangkan jiwa bagi Tuhan. Oleh sebab itu hal ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sebenarnya anugerah. Kita selalu mengatakan semua karena anugerah. Kita diberikan kesempatan untuk mengabarkan Injil juga karena anugerah. Alasan kedua saudara sekalian, kenapa kita disuruh mengabarkan Injil? Alasan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dari teladan dan perintah Yesus Kristus dengan jelas Tuhan ingin kita mengabarkan Injil. Ayat 35 dengan jelas berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus keliling semua kota dan desa untuk mencari kuliner-kuliner khas yang paling enak. Enggak ya. Yesus keliling kota dan desa bukan cari kuliner. Yesus keliling kota dan desa, mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus mengabarkan Injil keselamatan. Injil keselamatan berhubungan dengan kehidupan yang kekal di dunia yang akan datang. Tapi Yesus juga apa? Menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Segala penyakit dan kelemahan itu terkait dengan kehidupan di dalam dunia ini. Jadi pelayanan Yesus Kristus tidak hanya berkait dengan kehidupan yang akan datang, tapi kehidupan di atas bumi ini juga sangat diperlukan oleh Yesus Kristus, dipentingkan oleh Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, Yesus memberi teladan, dia berkeliling mengabarkan Injil. Kemudian di amanat agung di Matius pasal 28, Yesus juga memberikan perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Teladan dan perintah. Itu dua hal yang berjalan beriringan. Saudara dan saya mengaku diri adalah murid Yesus Kristus. Saudara, adakah alasan kita untuk tidak ikut guru kita? Adakah alasan kita untuk berkata tidak kalau guru kita memberi teladan dan kita tidak memberikan contoh, tidak mengikuti teladan itu? Saudara, saya ingat satu kali ada satu KKR besar, ya, KKR besar, pengkhotbah terkenal ya di dunia, di Indonesia dan di dunia. Waktu itu kursinya duduk seperti ini, ya, diatur seperti ini. Tapi di lapangan sepak bola, kursinya ribuan kursi, hadapnya ke sini. Nah, pendeta ini bilang, saya tidak senang dengan posisi ini. Saya mau ubah, mimbarnya ke sebelah sana dan kursinya semua di sini. Panitia bingung, ribuan kursi, tinggal sekitar 1 jam lagi. Bagaimana bisa? Nggak bisa Pak. Bisa katanya. Nggak bisa. Bisa. Ketika dia ngomong bisa, dia mulai pergi, dia pindahin kursi. Ketika dia pindahin kursi, apakah yang lain lihat? Silakan pindahkan 1000 kursi, 2000 kursi. Enggak. Yang lain semuanya bergerak. Dan hebat saudara sekalian. Dalam setengah jam, kursi ribuan kursi yang arahnya ke sini, bisa diarahkan ke sini. Itu namanya apa? Teladan. Ketika pengkhotbah yang terkenal mau turun tangan angkat kursi, masa kita jemaat biasa tidak angkat kursi? Ketika guru kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, berjalan berkeliling siang dan malam, mengabarkan Injil, adakah kita berkata, saya tidak mau mengabarkan Injil? Saudara sekalian, mengikut Yesus sama seperti satu sekolah, karena Yesus pakai istilah sekolah. Yesus berkata, aku guru dan kamu murid. Kalau aku guru dan kamu murid, kamu harus belajar dari guru. Apa yang guru katakan, kamu harus kerjakan. Saya kasih contoh saudara sekalian ya. Kalau saudara masuk sekolah musik ya, ada pemain musik di sini ya. Ya. Masuk sekolah musik, belajar apa? Push up ya? Enggak ya. Masuk sekolah musik apa? Musik ya. Kamu belajar piano ya. Dari pagi sampai sore main piano saudara sekalian ya. Jadi guru kasih contoh main piano.
Kemudian guru kasih perintah main piano. Kamu harus latihan piano. Kamu di sekolah musik boleh tanya enggak? Why piano? Mengapa main piano? Saudara boleh bertanya, kenapa main piano dengan satu syarat? Saudara keluar dari sekolah itu. Enggak usah sekolah di sini, kamu enggak usah main piano. Masuk sekolah ini kamu harus main piano. Demikian juga Yesus. Yesus berkata, aku memberikan teladan kepada kamu dan aku memberikan perintah kepada kamu untuk pergi mengabarkan Injil. Nah, saudara sekalian, kita ini merasa lebih pintar dari Yesus. Tuhan, kan Tuhan sudah tetapkan. Kenapa ya Tuhan saya harus pergi mengabarkan Injil? Maka kita masih tawar-menawar untuk tidak pergi mengabarkan Injil. Saudara boleh bertanya, mengapa Tuhan saya harus mengabarkan Injil? Saudara boleh tidak taat dengan satu syarat. Saudara jangan jadi murid Yesus Kristus. Jangan mengakui diri adalah murid Yesus Kristus. Karena firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan, Yesus yang adalah guru kita, melakukan pekabaran Injil keliling dunia untuk memenangkan jiwa dan untuk menyembuhkan orang. Yesus juga memberikan perintah kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai murid, kita harus ikut. Yang terakhir, saudara sekalian, teks kita juga memberitahukan kepada kita tentang urgensi pekabaran Injil. Kondisi dunia, Yesus menggunakan dua perumpamaan. Yang pertama, Yesus melihat mereka, lalu mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Saudara, kalau domba tidak punya gembala, itu tandanya mereka sedang berada di dalam bahaya. Domba adalah binatang yang sangat polos. Polos itu istilah positif. Dungu itu bahasa negatif. Ya, domba itu adalah binatang yang sangat dungu. Dia tidak bisa pulang. Ya, bukan karena dia tidak punya rumah, tapi karena dia tidak tahu jalan pulang. Dia tidak bisa cari makanan. Dan kalau ada binatang musuhnya datang, dia cuma berdiri di sana dan menangis, saudara sekalian, seperti gambar sebelah sini, ya. Jadi ketika ada serigala datang, dombanya itu cuma berhenti di sana. Tidak bisa lari, saudara sekalian. Jadi domba itu sangat tergantung kepada gembala. Yesus melihat orang banyak, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tidak dididik dengan baik. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dosa. Guru-guru mereka itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, seharusnya jadi gembala mereka, tapi mereka gagal melakukan tugas mereka. Jadi Yesus kasihan kepada mereka karena jiwa mereka terancam. Hidup mereka berada di tangan si jahat yang memperlakukan mereka dan menyiksa kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, Yesus mengatakan ladang sudah menguning. Jadi kalau di atas itu menggambarkan kondisi bahaya, di bawah ladang itu berkata tentang urgensi waktu. Kemudian ketika Yesus berkata ladang, maka ini biji gandum. Biji gandumnya itu banyak. Jadi saudara sekalian, dombanya bukan satu, tapi dombanya banyak. Orang banyak, semuanya banyak. Ya, hidup di dalam kesulitan. Kemudian kalau gandum sudah waktunya tidak dipetik, gandum itu menjadi rusak. Yang rugi siapa, saudara sekalian? Yang rugi adalah pemilik gandum, tuannya. Jadi ketika Yesus berkata, ladang sudah menguning, artinya waktu tidak banyak, waktu terbatas. Waktunya siapa? Bukan waktu orang yang mau dituai, tapi waktu bagi kita untuk bekerja sedikit. Karena ladang rusak, yang rugi adalah pekerja. Nah, saudara sekalian, dari dua perumpamaan Yesus di atas itu, maka kita mengambil satu pelajaran yang penting, bahwa Yesus sangat memperhatikan kehidupan umat manusia di atas bumi ini. Saudara, hari ini banyak orang Kristen salah kaprah. Mereka mengira kalau percaya kepada Yesus Kristus, diselamatkan, mendapat hidup yang kekal, itu hanya berhubungan dengan kehidupan setelah kematian. Lalu mereka berpikir kalau saya percaya Yesus Kristus, hidup di dunia ini tidak penting. Jadi hidup kekal itu artinya hidup di dunia yang akan datang. Saudara, ini salah kaprah, salah yang besar. Ketika Yesus berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus,
maka dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan dimulai ketika seseorang mati lalu masuk surga, bukan. Hidup yang kekal itu dimulai ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus, dia mendapatkan kelahiran baru. Ada hidup rohani yang baru di dalamnya. Itulah mulai hidup yang kekal di dalamnya. Dengan kata lain, seorang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, sebelum dia percaya Yesus Kristus, hidupnya di atas bumi adalah sia-sia. Hidupnya di atas bumi adalah penuh penderitaan. Seperti domba yang tidak punya gembala, yang diombang-ambingkan oleh dosa, yang menjadi budak dosa. Tapi sejak seseorang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia memulai hidup kekalnya sampai kepada hidup yang kekal di surga bersama dengan Allah selama-lamanya, karena dia sudah memiliki kehidupan yang baru. Nah, saudara, apa hubungan hal ini dengan pekabaran Injil? Kalau seseorang memang sudah ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan, nah, pada akhirnya dia pasti akan diselamatkan oleh Allah dengan cara Allah. Tapi waktu kita mengabarkan Injil kepada dia, itu menentukan kualitas hidupnya. Ya, saya kasih pakai kalimat seperti ini. Percaya Yesus Kristus memang benar kalau kita mati masuk surga. Tapi sebelum orang mati, hidup di atas bumi ini juga penting. Jadi meskipun katakan si A sudah ditentukan Allah untuk diselamatkan, kita perlu secepatnya mengabarkan Injil kepada dia. Karena ada perbedaan besar antara si A percaya Yesus 5 tahun, meninggal 70 tahun, dengan BA yang sebenarnya sudah diselamatkan, umur 65 tahun baru percaya dan meninggalnya 70 tahun. Ya, saya ulangi ya. Si A ini memang ditentukan untuk diselamatkan, predestinasi. Kemudian A hidup 70 tahun. Ada perbedaan besar antara si A dikabaran Injil pada waktu dia umur 5 tahun lalu percaya Yesus Kristus, dibandingkan dengan si A dikabarin Injil pada umur 65 tahun baru percaya Yesus Kristus. Jadi kalau si A dikabaran Injil percaya Yesus pada umur 5 tahun, maka selama 65 tahun dia hidup di bawah kendali Allah, memuliakan Allah. Sebaliknya, kalau si A umur 65 tahun baru dikabaran Injil, maka 65 tahun yang dia lewatkan adalah sia-sia dan menjadi hidup yang tidak berarti. Lalu cuma 5 tahun terakhir dia hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kenapa Yesus mengatakan ladang sudah menguning? Yesus mengatakan ladang sudah menguning adalah hidup di dalam dunia ini berat, susah, banyak dosa. Oleh sebab itu cepat-cepat selamatkan orang-orang pilihan, supaya dia semakin cepat percaya kepada Yesus Kristus. Dia semakin cepat dilahir barukan. Dan setelah dia dilahir barukan, maka hidupnya menjadi berguna dan menjadi memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara sekalian, hal ini mementahkan pengajaran orang yang mengatakan, kalau saya sudah percaya Yesus Kristus, saya sudah pasti selamat, maka saya boleh melampiaskan dosa di dalam kehidupan saya. Karena apa yang saya perbuat itu tidak mempengaruhi keselamatan saya. Betul saudara sekalian. Tapi itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya kita lebih cepat diselamatkan. Kita punya lebih banyak waktu untuk hidup bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjalankan kehidupan yang berarti, yang memuliakan nama Tuhan. Jadi si A sudah ditetapkan Allah untuk diselamatkan. Jadi si A itu bisa sampai kepada keselamatan dengan dua cara. Cara pertama adalah cara sengsara. Cara sengsara adalah dia sampai akhir hidupnya dia baru percaya Yesus Kristus. Seumur hidupnya sengsara tanpa pertolongan Tuhan. Tapi cara kedua adalah cara bahagia. Yaitu waktu dia kecil dia sudah percaya Yesus Kristus. Maka sejak kecil dia hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara tidak perlu bertanya, Tuhan, why outreach? Mengapa saya harus mengabarkan Injil?
Ada 3 alasan. Yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mencicipi bahagianya pelayanan, apalagi bahagianya membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, guru kita yaitu Yesus Kristus memberikan teladan sendiri. Dia keliling mengabarkan Injil dan dia memberikan perintah kepada kita. Kalau saudara tidak mau ikut, tidak mau taat perintahnya, jangan jadi murid Tuhan Yesus. Jadi murid orang lain saja. Kalau saudara dan saya mau jadi murid Yesus Kristus, kita harus mengabarkan Injil. Yang ketiga, ketika kita mengabarkan Injil, maka kita menyelamatkan kehidupan orang itu selama di dalam dunia ini. Kalau dari kecil dia sudah diselamatkan, maka sampai tua dia hidup memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau sampai tua dia baru diselamatkan, dari kecil sampai tua dia hidup di dalam kesia-siaan dan menjadi masalah bagi banyak orang. Hal ini juga mengajarkan kepada kita saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, Allah tidak hanya peduli hidup kekal kita di surga. Allah juga peduli dengan cara kita menjalankan hidup di atas bumi ini selama kita hidup. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya yang sudah dipanggil dan sudah diselamatkan saat ini, mari kita perhatikan hal ini baik-baik. Bahwa Allah peduli dengan kehidupan kita setelah kita percaya Yesus Kristus. Allah menuntut kita untuk memiliki kesaksian yang baik. Tapi ada satu hal yang baik, yaitu ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sudah punya Allah sebagai gembala kita. Orang yang tidak percaya Yesus Kristus, dia tidak punya Allah sebagai gembalanya. Nah, kita dan orang yang belum percaya Yesus Kristus hidup dalam dunia yang sama. Kita mengalami godaan dosa yang sama. Kita mengalami kesulitan, penderitaan yang sama. Nah, ketika saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus punya Allah sebagai gembala, maka ketika hidup kita mengalami masalah, kita punya gembala menolong kita. Kita berdosa, kita punya gembala yang mati bagi kita mengampuni dosa kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bertobat. Tapi kalau orang yang tidak punya gembala, dia akan menghadapi kehidupan dosa, penderitaan, pergumulan, semua masalah sendirian. Jadi lebih cepat seseorang diselamatkan, maka lebih cepat dia hidup memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya simpulkan, tidak ada alasan untuk tidak mengabarkan Injil. Tidak ada alasan untuk tidak mengabarkan Injil. Tidak ada keperluan untuk bertanya, mengapa mengabarkan Injil? Dan mari kita saudara sekalian, kita mulai mengabarkan Injil. Mulai dari mana saudara sekalian? Yesus mengajarkan, mulai mengabarkan Injil. Pertama dari doa. Doa. Dan doa. Tuhan berkata, lihatlah ladang sudah menguning. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Apa kata Yesus? Doalah. Saudara, pekabaran Injil itu bukan dimulai dari mulut. Pekabaran Injil itu dimulai dari lutut. Ketika kita berlutut, berdoa, mendoakan satu nama, sungguh-sungguh mendoa dan meratapi dia, maka Tuhan akan buka jalan dan membawa kita untuk mengabarkan Injil kepada dia. Mari kita belajar mulai mendoakan 1, 2, 3 nama. Terus doakan. Tuhan akan buka jalan. Itu satu-satunya jalan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan, seringkali kami bertanya-tanya kenapa kami harus mengabarkan Injil. Dan apa yang kami pelajari hari ini boleh menolong kami untuk sungguh-sungguh dapat belajar mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ajar kami untuk taat Tuhan. Ajar kami untuk memulai dari diri kami dengan berdoa, mendoakan orang, dan pergi mengabarkan Injil. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh tekad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli.